Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah biostatistik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang program SPSS dan uji hipotesis dengan menggunakan program ini. Nah, jika sebelumnya kita telah mempelajari teori-teori statistik, diantaranya statistik deskriptif, statistik inferensial, kemudian uji beda min 1 sampel, 2 sampel, bahkan lebih dari 2 sampel, ya, atau uji korelasi, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kali ini kita akan mempelajari secara lebih rinci bagian prakteknya menggunakan SPSS. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mata kuliah ini selesai, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama pastinya dapat mengaktifkan program SPSS dan mengenal bagian-bagiannya. Yang kedua, menangani file data yang ada, kemudian mampu melakukan operasi hitung dan transformasi data menggunakan program SPSS, mengolah dan menganalisis data menggunakan SPSS, kemudian menampilkan hasil dan membuat interpretasi hasil monitoring berdasarkan hasil output program SPSS. Nah, SPSS sendiri ini adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan di mana program aplikasi ini mampu menganalisis statistik dan sistem manajemen data atau olah data. Jadi dengan adanya SPSS ini secara tidak langsung membantu kegiatan peneliti, mahasiswa, atau akademisi dalam mengolah data penelitian khususnya. Nah, kita mengetahui dulu atau kita kenal dulu dengan program SPSS. Jadi, program SPSS ini tadinya bernama Statistical Program for Social Science. Nah, tadinya itu masih bersifat social science ya. Merupakan salah satu seri program statistik yang dikeluarkan oleh SPSS. Nah, sekarang namanya menjadi Product and Service Solution. Ya, Product and Service Solution ini untuk lebih khususnya itu dalam pengolahan data secara statistik. Nah, kenapa kita harus memakai SPSS? Nah, yang pertama pasti ada kemudahan-kemudahan di dalam kita menggunakan program ini. Nah, kemudian SPSS ini fiturnya cukup mudah untuk dipahami dan dipelajari. Kemudian dia memiliki data editor, ya, memiliki data editor sama halnya tampilannya untuk data editor itu seperti Microsoft Excel ya, gitu. Memiliki viewer atau output setelah kita input data, entry data, kemudian kita analisis menggunakan uji statistik yang kita butuhkan, itu ada hasil outputnya, gitu ya. Bukan lagi secara manual. Jadi kemudahannya tuh salah satunya adalah ini. Kemudian multidimensional pivot table ya. Ini kita dapat membuat table, macam-macam table, table cross table ya. Kemudian resolusinya itu juga cukup tinggi grafiknya ya. Cukup baik tampilannya. Kemudian memiliki data transformation dan mapping and multiple sesi. Jadi dalam satu data kita bisa membuat berbagai jenis grafik yang kita inginkan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah history of SPSS, sejarah perkembangan SPSS ya. Jadi pada pertama kali SPSS diluncurkan itu pada tahun 1968 oleh Haney, Delben, dan Hadlalhur. Nah, kemudian pada tahun 2009 SPSS diakuisisi oleh perusahaan teknologi IBM Corporation ya. Kemudian selanjutnya tahun 2015 SPSS berubah menjadi IBM SPSS Statistik yang saat ini kita gunakan.
Kemudian bagaimana langkah-langkah menggunakan SPSS? Berikut adalah caranya. Jadi kita pertama kali kita berkenalan dulu dengan SPSS, diantaranya bagaimana cara mengaktifkannya, bagaimana cara membuat variabel, mengentry data, seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan SPSS, pastinya kita harus menginstal SPSS di PC, laptop kita masing-masing ya. Jadi ada beberapa versi ya. Kalau yang saya gunakan adalah versi 22 gitu ya. Untuk di Windows ya, caranya adalah dengan cara klik icon start yang ada di sudut kiri bawah, kemudian klik program, kemudian SPSS for Windows, dan kita pilih SPSS. Misalnya di sini ada SPSS 13, maka kita klik SPSS 13. Tapi ini disesuaikan ya, ini tidak baku. Ini hanya contoh saja. Nah, ini adalah stepnya ya. Kalau di berupa gambar ini start program SPSS for Windows dan kita pilih program SPSS-nya. Seperti itu. Nah, kemudian tampilan SPSS, jika yang langkah mengaktifkan tadi sudah selesai, maka akan tampil menu atau spreadsheet seperti ini. Lembar spreadsheet-nya seperti ini. Nah, di sini ada data view, ada variable view. Nah, data view dan variable view ini adalah komponen utama ketika kita ingin entry data, dan sebelumnya kita harus input dulu variabel penelitian kita. Nah, di SPSS ini ada yang namanya data editor ya. Data editor. Kalau kita lihat data editor ini ada di data view. Nah, di sini kita bisa input data sesuai dengan data yang kita kumpulkan seperti apa. Nah, fungsinya apa data view? Jadi di data view itu akan terlihat variabelnya, tipe datanya apa, case individu atau responden, dan melihat banyaknya variabel dan kasus. Nah, kemudian fungsi masih di data editor ini ada fungsi variable view. Nah, kita lihat variable view ini letaknya ada di bawah, di sebelahnya data view. Jadi sebelum kita entry data, kita buat dulu variable view-nya. Kita klik variable view. Nah, di variable view ini adalah untuk menambah, menghapus, memodifikasi berbagai atribut dari variabel. Dan kemudian pada layar variable view akan tampak baris sebagai variabel dan kolom berisi atribut variabel. Di antaranya di variable view ini ada menu-menu seperti di samping ini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, column, align, measure ya. Nama ya, name itu pastinya adalah nama variabel. Nama variabel, ada ketentuan bagaimana aturan untuk membuat nama variabel di SPSS. Nah, ini ya. Untuk membuat nama variabel dalam SPSS ini maksimum terdiri dari 8 karakter. Ya. Huruf dan angka, dan harus dimulai dengan huruf. Nah, ini bersifat unik. Tidak boleh memberi nama variabel yang sama, harus berbeda gitu. Kemudian tidak boleh mengandung karakter khusus ini ya, tanda seru, tanda tanya, garis miring, blank, dan sebagainya. Tidak boleh blank, ya harus ada namanya. Yang keempat, tidak menggunakan nama yang sudah merupakan keyword fungsi tertentu pada SPSS. Jadi diantaranya ada all, and, by, eq, ga, gt, not, dan sebagainya. Karena ini adalah fungsi tertentu yang sudah ada di SPSS, bisa dibilang rumusnya gitulah ya. Kemudian bisa huruf besar maupun kecil, tetapi pada output nanti pada hasil akhirnya, hasil pengolahan data akan dikonversi ke huruf besar semua. Jadi
ketika teman-teman membuat nama variabel di variabel view itu hurufnya kecil, namun ketika sudah dilakukan uji statistik atau sudah dianalyze di tabel outputnya itu ternyata huruf besar semua gitu. Nah, itu kenapa? Nah, itu tidak masalah karena memang seperti itu ya. Kemudian yang keenam, meskipun bebas, tetapi alangkah baiknya bila menggunakan nama variabel yang mudah untuk dikenal, ya, sesuai dengan yang mencerminkan makna variabel itu. Misalnya, kalaupun mau disingkat boleh JK. JK itu apa? Nanti di labelnya harus jelas. JK itu jenis kelamin. Jadi harus kalaupun kita mau menggunakan singkatan, kalau bisa singkatannya itu yang mencerminkan variabel penelitian kita. Jangan sampai kita sendiri nanti kebingungan dalam membaca, oh ini JK apaan? Gitu ya. Nah, kemudian itu kan tadi name, aturan name. Kemudian ada type ya. Type ini adalah jenis variabel. Numerik, string, date. Jadi kalau data kita berupa berat badan, berarti itu numerik. Kalau data kita berupa nama, alamat, kemudian jenis kelamin responden menggunakan kata-kata itu string. Kemudian date tanggal, nanti juga ada mata uang. Nanti akan kita buka lembar SPSS-nya biar lebih real lagi ya. Ini kita mengenal dulu makna-maknanya ya. Kemudian width. Width itu adalah lebar data atau banyaknya digit atau karakter, banyaknya digit. Misalnya responden kita ada 100. Nah, berarti 100 itu berapa digit? 3 digit. Berarti width-nya bisa kita tuliskan 3. Jadi digit terbesar, bukan digit yang paling kecil. Kalau 100 itu kan bisa dari 01, 15, misalnya ya, sampai 100 kan. Nah, kita jangan tuliskan 01, jangan tuliskan 2 digit, karena nanti kalau kita tulisnya width-nya 2, maka yang 100 ini tidak bisa ditulis. Karena kan yang terbesar itu adalah 3 digit, yaitu 100. Seperti itu. Kemudian desimal. Desimal ini adalah banyaknya desimal atau banyaknya digit di belakang koma. Misalnya, kalau misalnya nilai biostatistik 56,5. Nah, 56,5 itu satu angka di belakang koma. Nah, jadi desimal itu adalah angka banyaknya digit di belakang koma yang kita kehendaki. Jadi desimal itu bisa kita atur, bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Disesuaikan dengan jenis data kita. Kemudian label. Label ini adalah deskripsi atau keterangan variabel. Misalnya, tadi nama variabel kita JK. JK itu kan bingung kan, JK itu apa? Nah, kalau misalnya masih pakai singkatan, maka di labelnya harus ditulis jenis kelamin. Tapi kalau dari atas name-nya, nama variabelnya sudah jenis kelamin, maka labelnya boleh dikosongkan. Nah, kemudian value itu adalah label nilai suatu variabel, nanti akan langsung saya contohkan. Missing itu adalah nilai missing data yang didefinisikan. Maksudnya missing ini adalah data yang boleh tidak diikut sertakan dalam pengolahan data. Nah, missing ini kita dapatkan dari mana? Misalnya kita sudah mengumpulkan data, kemudian tahap pengolahan data kan diantaranya kita harus sortir dulu ya, kita periksa dulu data yang sudah terkumpul, kita lihat kuesioner satu persatu. Oh, ternyata responden 1 dan responden 2 tidak mengisi jenis kelamin. Maka pada variabel jenis kelamin missingnya itu boleh ditulis 2. Kenapa 2? Karena dari 50 responden, 2 responden tidak mengisi daftar jenis kelamin gitu. Jadi missing adalah data yang tidak diikutkan dalam pengolahan data. Kolom ini adalah lebar atau digit yang ditampilkan pada layar ya. Kemudian align itu adalah posisi data kanan, tengah, kiri ya. Ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil output data ya. Yang berpengaruh ini adalah measure.
Measure ini adalah tingkat skala pengukuran data, nominal, ordinal, dan scale. Nah, nominal, ordinal, scale ini sudah kita pelajari sebelumnya di skala pengukuran yang sudah saya berikan pemaparannya. Kalau nominal itu datanya belum bertingkat, masih sederajat. Kalau ordinal itu sudah bertingkat atau sudah ada tingkatan kualifikasinya, dan kalau scale itu berupa data interval dan rasio, sudah berupa angka yang real gitu. Nah, ini adalah tampilan dari variable view. Kalau kita klik variable view, maka akan tampil seperti ini, ada name, type, sampai measure gitu ya. Ini variable view. Nah, variable view. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan SPSS untuk mengolah data? Yang pertama, kita harus membuat buku coding ya. Buku coding, buku kode. Nah, contoh ini adalah variabel-variabelnya. Nomor itu nomor urut guru. Nomor urut guru itu dari G001 sampai G010, berarti respondennya ada 10 nih. Ya. Kemudian formatnya string. Digitnya 4. Kenapa 4? Lihat. G001, G010. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang dinamakan digit tuh itu. Ya, ini width. Nanti dimasukkannya di width digit. Kemudian guru, nama guru yang diamati. Nah, karena bentuknya kata ya kan, nama, berarti format datanya itu string. Sekali lagi, kalau string itu bisa nama, alamat, pokoknya yang bentuknya kata itu bisa menggunakan string. Digitnya, karena di sini belum ada, kita bisa asumsikan maksimal 20 lah ya. Digitnya 20, kemudian sekolah, nama SD yang diamati itu apa? Juga string, ya kan? Karena berupa kata atau kalimat. Kita asumsikan 20. Kemudian B01 ini variabelnya kode, sehingga nanti di label kita perlu menuliskan deskripsinya. B01 itu guru memotivasi siswa. Nah, value-nya 1 kurang. Jadi nilai ada kualifikasinya. Kalau di variabel itu ada kualifikasinya kurang, sedang, baik, buruk, maka value-nya perlu diisi. Nah, ini datanya, tipe datanya adalah numerik. Kenapa? Karena yang kita tuliskan nanti angka, bukan yang kurang, sedang, baik, bukan. Tapi kita hanya menuliskan angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, digitnya ada berapa? Digitnya 1. Karena 1 sampai 0, 1, 2, 3 itu digitnya hanya 1. B02 itu guru menggali kemampuan awal siswa. Ya. Ini juga kita punya kualifikasi 1, 2, 3. Ya. Datanya juga numerik, digitnya juga 1. B19, guru bersuara keras dan tidak monoton. Sama, ada kualifikasinya, numerik, dan digitnya 1. B20, komentar umum. Komentar itu biasanya bentuknya kalimat singkat ataupun paragraf ya. Jadi formatnya adalah string, type-nya adalah tipenya adalah string, bukan numerik gitu. Yang selanjutnya kita mulai buat variabel, nama-nama variabelnya di variabel view. Jadi kita klik variabel view ya, maka akan tampil seperti yang tadi saya sudah jelaskan, nama variabel, tipe, width, desimal, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah punya buku coding. Nah, kita sekarang coba kita mau membuat nama-nama gurunya. Nah, berarti di sini nama ya, nama variabelnya nama, tipenya apa? Nah, tipenya kan
untuk memilih numerik, koma, string, date, kita klik segitiga yang kecil-kecil ini, ada 3, kita klik, maka akan muncul kolom dialog seperti ini. Tinggal kita pilih tadi nama itu jenis atau tipe datanya apa. Oh, ternyata string. Nah, berarti kita klik yang di bagian stringnya, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, string. Nah, width-nya berapa? Di nama tadi width-nya 4, karena G001 sampai G010, ada 4 digit. Desimalnya 0, karena kita nggak ada desimal. Labelnya, nah, labelnya apa? Nah, oh ini salah ternyata. Apakah sinkron nama dan nomor urut guru? Ternyata tidak. Nama harusnya ini nama guru gitu. Jadi kalau di sininya nama kan belum jelas nama apa ya, nama kota kah, nama orang, nama tempat gitu. Nah, jadi harus diperjelas di label nama guru. Value-nya. Nah, kita lihat ke tabel coding. Di nama guru value-nya tidak ada, berarti di variabel view-nya, value-nya kita kosongkan atau none ya. Missing-nya juga kita anggap datanya ini sudah lengkap semua, sehingga semua data diikutkan untuk diolah ya. Kolomnya 8, ini tidak dirubah juga tidak apa-apa, sama alinnya juga. Dan yang terakhir measure-nya, skala datanya nominal, ordinal, interval atau rasio. Nah, kira-kira nama Yuni, Nuri, Rina itu sudah bertingkat atau belum? Apakah nama Yuni lebih bagus daripada nama Nuri, atau nama Nuri lebih bagus dari nama Rina? Seperti itu atau tidak? Ya, tidak kan? Yuni, Nuri, Rina itu namanya dianggap sederajat, sama semuanya. Sehingga nama ini termasuk skala nominal, belum bertingkat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat langkah ini, yang pertama membuat variabel nama, kemudian langkah ini tentunya harus dilakukan juga untuk variabel-variabel lainnya. Ada nama sekolah, kemudian apalagi tadi, ada B01, guru memotivasi siswa, ada komentar, semuanya ini ditulis di variabel view ini, gitu, dengan mengikuti acuan buku coding tadi. Nah, sekarang kalau tadi kan value-nya kosong ya, bagaimana kalau guru memotivasi siswa, value-nya ada kualifikasinya, kurang, sedang, baik, missing ya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, kalau ada value-nya ada kualifikasinya, maka saat di value kita klik segitiganya ya, nanti kan di sini non, di sini ada segitiga titik-titik 3, 1 2 3, kita klik titik-titik 3 ya, maka akan muncul kolom dialog seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah muncul, kita berikan value-nya itu nomor 0, 1, 2, 3 sesuai dengan di buku coding tadi. 0 itu missing, 1 itu baik, 2 sedang, 3 kurang. Nah, seperti ini. Nah, ya. Value 1, nomor 1 kan tadi value labelnya kurang. Nomor 2 apa value labelnya? 0 apa tadi? Missing gitu kan. Tinggal di add saja. 1 kurang add. Nanti nambah. 2 sedang, di add lagi. Nanti nambah gitu. Nanti akhirnya seperti ini jadinya, kalau sudah kita tuliskan semua. Begitu ya. Nah, missing, kalau missing, no missing value. Ya, tidak ada. Missingnya itu non. Gitu. Nah, ini ya contohnya B01 numerik. 1, 0, guru memotivasi siswa. Value-nya kalau ada klasifikasinya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kelihatan memang satu saja, tapi ntar kalau diklik semuanya kelihatan gitu. Ya, seperti itu. Datanya ternyata scale, karena apa? Nah, karena termasuk
apa nih? Kenapa bisa scale? Tadi kan nominal. Guru memotivasi siswa kurang, sedang, baik, itu termasuk data yang scale apa string tadi. Coba kita lihat lagi. Numerik, ternyata numerik kan tipenya, formatnya. Nah, measure-nya apa? Scale. Sudah bertingkat atau belum? Sudah bertingkat. Jadi harusnya bukan scale, harusnya ordinal. Karena kurang itu pasti lebih buruk dari yang sedang. Sedang itu lebih baik dari yang kurang gitu kan. Nah, kemudian tentunya langkah-langkah ini kita harus ulang sebanyak variabel yang ada. Kalau variabel kita ada 5, ya kita tuliskan di variabel view sebanyak 5 variabel. Gitu ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah jadi variabel view-nya, ya, kita klik data view. Ya. Kita klik data view, nanti sebelumnya kita untuk mengentry data kita sudah punya datanya. Oh, ternyata guru nomor urut 1 ini, ya. Motivasinya seperti ini gitu. Nah, ini data view. Kalau kita klik data view, sudah muncul variabelnya guru B01, B02. Ini kan hanya kode, tapi kan di label tadi udah ada kan. Nah, ini adalah data-datanya. Data-data yang kita ambil dari sini. Master data. Seperti itu ya, kurang lebih nanti kita langsung praktekkan. Jika ada yang sudah punya aplikasi SPSS-nya, silahkan dibuka dan dipraktekkan. Karena SPSS ini tidak akan bisa kalau tidak sambil praktek. Jadi sambil praktek itu akan melatih kelancaran kita dalam menggunakan SPSS. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.